mumpung kiamat belum datang, manfaatin. Kita diberi umur oleh Allah sebagai modal hidup. Apakah yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Besok Idul Adha ngurban dah. Jangan nanya mulu sama kiai, kiai bagaimana kalau belum akikah, ngorban. Akikah dulu, ngorban dulu. Kata kiainya, akikah aja selamat, nggak hilang duit. Tahun depan nanya lagi, kan mestinya dia akikah aja ya. Kiai, ngorban belum akikah, bagaimana? Dari tahun 10 tahun yang lalu itu mulu yang ditanya kalau Idul Adha. Ini kan sama dengan pelit dia, kagak mau, dia mau ngorban. Padahal kurban tuh harganya murah. Inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, murah, kagak ada yang mahal, nggak ada. Islam nggak ada yang mahal, semuanya murah ajaran ini. Korban ya Allah, kambing sama Samsung S7 mahalan mana? Mahal mana? Samsung gitu. Tuh petukangan tuh ada cantik pon apa ya namanya, pokoknya pinggir jalan tuh ada tuh begitu. Ya Allah, sama rokok saudara masih murahan kambing. Rokok apa ya? Samsu dah. Sebungkus berapa Samsu? 20.000. 20.000 kali sebungkus saja saban hari, kali sebulan 20.000. Berapa sebulan? 600 kali 10 bulan berapa? 6 juta. Menyisa 2 bulan tuh 1.200.000. Kan berarti maknanya 7.200.000. Dapat kambing nggak kira-kira? Dapat. Berapa? Ya Allah, tuh baru sebungkus. Kalau ngerokoknya 2 bungkus, udah yang sebungkus masukin aja. Begitu, murah, nggak mahal-mahal amat. Yang kayak begitu, kalau diniatin itu mesaban Idul Adha ngantri mulu daging kurban, yang disalahin pengurus masjid aja. Emang dasar pas pengurusnya Bang Haji Anu ini, emang dia mesentimin sama gue kagak dibagi. Ya Allah, pengennya dibagi mulu saban tahun. Ngurban lah yang bener. Haji murah haji. Coba aja haji sama mobil Avanza, mahal mana kira-kira? Mobil. Ada orang di garasinya ada 2, ada 3. Pergi ke puncak saban bulan, gitu. Haji nggak mampu mulu. Padahal murah. Jadi mau nunggu kiamat begitu, mumpung masih hidup, jangan dinurutin susah. Orang-orang komplek tuh bukan duitnya banyak, bukan, emang mereka direncanakan. Jadi bisa. Kata Nabi, wala taqumanna as-sa'ah warrajulu yasqi masyata wala yarfa'u qadamaihi. Demi sesungguhnya kiamat itu datang, kata Rasulullah. Orang lagi ngurusin burungnya, lovebird, burungnya lagi ngurusin doang, begitu. Belum juga burungnya itu dikasih minum, baru depan kandangnya doang, mau ngambil, mati. Kiamat, begitu kiamat.
Begitu. Burung aja yang diurusin, sampai ke pasar pramuka lah kalau di Sabtu Minggu. Begitu. Badan yang diurusin tuh biar deket sama Allah, biar deket sama Allah. Burung, cupang lah cupang. Kita tahu nggak cupang? Begitu. Kayak begitu. Badan nih diurusin biar deket sama Allah. Begitu. Kayaknya main cupang nih, colek-colekan ini. Saudara, kiamat datang, hewannya mau dikasih minum, belum kaki diangkat, belum, udah mati ngejengkang. Kalaulah kiamat itu datang, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tuh begitu. Kalaulah kiamat itu datang, orang yang dagang sayuran, dagang beras, wala taqumanna sa'ah warrajulu yarfa'ul mizana wala yaqfid. Sungguh kiamat itu datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang baru ngangkat timbangan, belum diturunin, baru diangkat doang, ditarik-tarik tuh bunderan begininya, belum diturunin yang ditimbang, udah ngejengkang, mati. Tuh kiamat kalau sudah datang, jangan bertanya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan kiamat itu kalau benar? Jangan berharap ngalamin, ribet. Mumpung kiamat belum datang, bebenah. Repot kalau udah di akhirat nggak bisa ibadah. Emang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Ibadah aja. Minta lama Allah agar supaya wusul. Kalau duit gampang dah, orang kafir aja dikasih sama Allah. Yang kagak nyembah Allah, minta mah biar deket sama Allah, minta mah biar deket sama Rasulullah, minta mah biar nikmat ibadah. Allahumma inni as'aluka ghayata ladzatin nadhar ila wajhikal karim. Tuhan, aku mohon kepadamu puncak kenikmatan memandang zat-Mu. Minta sama Allah ghayata musyahadatik, puncak musyahadah, ghayata ma'rifatik, puncak kemakrifatan. Minta kenikmatan, keasikan dan kehampiran dengan Tuhan. Minta mumpung belum, biar nikmat ini hidup. Mau ngapain kita hidup di dunia kalau kita nggak mau ibadah? Rugi. Yang nggak ibadah mati, yang ibadah mati. Di akhirat nggak sama. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Nanam berenuk nggak bakalan buah duren, nggak bakal, nggak bisa. Fala yastati'una tausiyatan, kata Allah, maka mereka tidak mampu berwasiat. Kalau udah kiamat datang, mau nulis wasiat aja nggak keburu. Pulpen belum dipegang udah mati. Kalau kiamat itu datang, wala ila ahlihim yarji'un, pengen pulang ke rumah dari kantor nggak nyampe rumah, udah mati. Kalau kiamat itu datang, nggak ada kemampuan apa-apa. Bila kiamat itu datang, jadi idza qamatil qiyamah la yaqdiruna ala syai'in minal isa'i waruju' wa la yamlikuna syai'a. Bila kiamat itu telah datang, mereka manusia tidak ada kemampuan apa-apa. Yang dagang di pasar nggak bisa balik, yang tawar menawar belum ngelipet barangnya udah mati.
yang lagi makan di warteg belum ketelen, ditaruh di mulut belum, keburu mati. Yang lagi nimbang barang mati, semuanya. Yang ngajar begitu, belum juga mic dipegang halu-halu, udah apa? Udah mati, mati semuanya. Nggak ada yang nggak mati. Maka pikirkan oleh kita mati enak, jangan memikirkan hidup enak doang. Biar kita mati enak, di akhirat biar nggak jalan kaki, ngurbanlah dengan hewan yang gede. Kata Nabi, azimu dohayakum, gedein kambing kurban yang gede. Itu kambing kurban, mana dianya orangnya gede lagi yang kurban. Kambingnya ya Allah seumprit, teumprit enggak? Begitu waktu dipotong aja bunyinya bukan embe, ma. Nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Begitu, yang gede ngorban tuh kambing yang gede. Begitu, segede anak sapi itu dinaikin kita kuat. Begitu, jangan kambing kecil kayak begitu, yang gede naik. Sapi ya sendiri begitu, sendiri ngorbannya sendiri. Itu betujuh, itu maksimalnya, bukan kudu 7. Itu mau naik mobil Avanza, kata dealernya ini 7. Jadi kalau mau berangkat kerja nyari tetangga suruh 7, bukan, paling banyak 7 begitu. Bukan maknanya kudu, bukan maknanya kudu 7, sendiri bagus, berdua bagus, begitu. Bertiga nih, baru 3 nih, kurang 4 nih, nggak usah 3 aja. Jadi enak naik mobil bertiga, 1 di depan, 2 di tengah, 1 di belakang, kan legaan. Mau ke Jawa juga naik mobil ke Jawa orang 9, kan kaki juga pegel ya kan. Sapi segede gitu orang 7, mana badannya gede-gede lagi. Begitu, kata yang ngusul ngapa, gua yang ngusul ngorban, gua duduknya di pantat begitu. Jadi biar gagah. Begitu saudara, mumpung masih hidup kita pikirin mati enak, jangan sebatas mikirin hidup enak. Bagaimana biar kita kalau mati nikmat? Bangun dulu kuburan mumpung kita masih hidup. Bagaimana bangun itu? Di semen? Bukan, baca Quran, baca sholawat, ibadah malam. Maknanya ngebangun kuburan biar enak, biar enak. Itu begitu. Jadi kudu ibadah mumpung masih hidup. Sebab kalau udah kiamat datang, mau mesen aja nggak keburu, mau kirim WA ke grup udah mati duluan. Kalau kiamat udah datang, maka mumpung kiamat belum datang, Pak Haji, mumpung. Jujur hidup ini sekali dan tidak perlu bercita-cita untuk 2 kali di dunia nih. Hidup nih sekali, walau hidup ini cuman sekali, asal dijalanin dengan benar sudah cukup. Lihat orang-orang soleh dulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, cukup sekali doa, namanya dikenang dan abadi. Sekali doa, biar kita dikenang. Dan kita kalau mati mencari kenangan, pujian dari yang hidup, manfaat. Udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang mati, yang dulu waktu hidup dikerjakan. Ya Allah, si anu dulu ngaji samping saya,
Kadang bonceng sama saya, sekarang udah mati. Disebut tuh ngaji, kuburannya jadi terang. Kuburannya jangan disebut. Mana temen lo meninggal? Ya Allah, dulu waktu hidupnya banget dah, demennya nyekek botol mau botol. Tuh disebut begitu, gelap kuburan. Wa kufu an masawihim, tutup rapat-rapat keburukannya. Yang bagus-bagus aja sebut. Maka agar supaya kita disebutnya yang bagus-bagus, mumpung masih hidup, kerjakan yang bagus-bagus. Biar disebutnya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Ini adalah hal paling penting. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka enggak ada yang mampu nulis surat untuk wasiat, keburu mati. Mereka enggak mampu untuk pulang ke rumah kumpul sama keluarga, enggak bisa, keburu mati. Kalau udah dikubur pilihan cuman dua, imma raudhah min riyadil jannah wa imma khufrah min khufarin nar. Ada kalanya taman surga atau penjara neraka, tinggal pilih. Daripada kita hidup ini, terserah kita apa yang kita mau kerjakan di dunia, kerjakan. Manajemen mati perlu dimanage. Jangan manajemen hidup sukses doang, tapi mati sukses juga perlu. Maka surat Yasin ini mendidik kita bagaimana seorang muslim harus memanage agar supaya punya program mati enak. Inilah surat Yasin. Karena kita tidak mengerti kandungannya, maka kemudian itu menjadi bahan olok-olokan orang yang kurang paham agama. Ngapa tahlilan bacanya Yasin mulu? Ganti dong surat yang lain, Al-Baqarah kek. Begitu. Yasin mulu. Begitu. Padahal Yasin ini berbicara tentang kematian, 80% lebih ayatnya. Ini ngomongin ini. Yasin ini. Maka mari mumpung masih hidup kita isi dah umur yang tersisa. Kita ngeri takut tahun depan gak ngalamin lagi. Kita manfaatin apa yang kita bisa manfaatin. Kita kerjakan yang baik-baik semampu kita. Untuk apa? Untuk kita memanage program mati enak. Jangan mati enak nyusahin, biar matinya nikmat. Maka kita bebenah mumpung kita masih hidup. Begitu. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa yuqda 'alaik, innahu la ya'izzu man 'adait wa la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta sama Allah agar Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dulu dah buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau semua, silakan. Maksimalnya tuh sendiri boleh, dua orang boleh. Umpama kita 7 orang Ustaz. Kemarin Pak Ustaz bilang kalau untuk yang almarhum dagingnya mau dimakan dagingnya.
Kalau dalam 7 orang itu ada satu yang almarhum itu kemana lagi? Dia nggak boleh makan. Yang almarhum cuma 1 orang Pak Ustaz. Iya. Ini biar contohin aja abangnya, biar abangnya ngerti. Ini orangnya ada 7 nih. Nih hitung abang nih. Ini ada 7. Hah? Ada 7. Ini 1, 2, 3, 4. Yang buat almarhum siapa? Hah? Bukan. Ini orang ada 7. Ini saya hitung nih biar gampang. Saya 1, ini 2, nih 3, 4. Abang 5, 6, 7. Ini abang nih buat almarhum. Hah? Siapa nih dari 7 nih mau contoh buat almarhum siapa? Biar paham. Hah? Iya. Iya, yang buat almarhum saya. Iya, baik, biar gampang. Sebetulnya yang paling enak abang contohnya. Lebih gampang. Bukan. Iya, biar abang paham. Yang buat almarhum iya saya. Baik. Saya, maka saya haram makan dari situ. Saya. Kalau saya nggak haram aja makan. Lah iya, buat almarhum bukan, makanya saya tanya. Gitu loh. Itu makanya saya tanya, itu justru contoh tuh yang enak di diri sendiri, biar gampang. Gitu. Iya, abang nih kira-kira mau ngorbanin buat siapa? Sepertujuhnya buat almarhum. Maka abanglah yang haram, saya enggak, dia enggak, begitu. Iya, gitu. Iya, boleh. Kalau orang haji kan katanya tergantung panggilan Allah. Kalau Allah berpanggil, kalau terbaik nggak berangkat. Jadi benar, Allah udah panggil dari sebelum kita lahir. Quran udah ada dari dulu, udah dipanggil. Cuman yang belum setori. Kalau abangnya nggak nyetor no di pemerintah, di bank tuh nggak bakal dipanggil. Baik, mungkin belum gilirannya kali. Apa? Bukan belum gilirannya. Orang ada waktunya kok. Nyetor sekarang Jakarta Selatan 15 tahun lagi. Abang udah nyetor belum? Oh belum, iya. Jadi susah kan saya mau nyebut nyontoinnya. Anggap nyetor besok. Nanti abang dipanggil nggak tahun besok, 15 tahun lagi. Begitu. Baik. Oh iya bagus, artinya umroh. Artinya yang saya mau maksud, kita mau menghitung kenapa nggak dipanggil-panggil. Iya orang kagak nyetor gitu. Kalau kagak nyetor susah mau dipanggil. Nyetor dulu. Kalau nyetor tuh baru harapan dipanggil. Jadi kayak kita, anak kita mau masuk mana, UIN, kuliah, nggak daftar-daftar, dipanggil nggak kira-kira? Hah? Enggak, itu salah Allah, salah kita. Iya, jangan nyalain Allah, salah kita. Iya, sama-sama. Baik. Terkait sama materi kita kiamat, saya sampaikan tadi kalau kiamat ketika memakan itu tidak terjadi waktu itu, berarti kalau terjadi kiamat orang itu tidak mengalami sulitnya kiamat, dahsyatnya kiamat. Justru yang kita harus minta sama Allah, jangan sampai kita ngalamin kiamat. Saking parahnya kiamat, borok kiamat, tanda-tanda besar kiamat aja bahaya. Bila matahari terbit dari barat kita nangis nggak diterima, udah nyata. Kiamat belum, itu aja udah stres. Mau sujud nangis nggak bisa. Apakah orang beriman akan mengalami tertimpa terjadinya kiamat atau meninggal dulu sebelum kiamat? Nah, tergantung. Kalau kita orang-orang soleh bakal dimatikan dulu oleh Allah sebelum kiamat itu datang, karena kiamat itu dahsyat sekali. Maka mati masih ringan. Begitu. Nggak ada yang selamat. Gedung mana yang kagak ada roboh? Nggak ada yang nggak roboh. Roboh seluruhnya.
Gunung nggak ada yang nggak meletus, laut nggak ada yang nggak tsunami, sejagat raya. Bisa dibayangin, berat. Begitu. Inna zalzalatas sa'ah la syai'un azim. Perkara yang amat mengerikan, ngeri. Begitu. Maka sebelum itu kiamat, kita harus berbenah dulu, takut mati dulu. Akhirnya kita keburu masuk kuburan, bahaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Boleh. Salat sunat tahiyatul masjid sebenarnya ada berapa rakaat? Salat tahiyatul masjid itu intinya kalau mau masuk masjid kudu salat, begitu. Kalau mau masuk masjid kudu salat, jangan main duduk sebelum salat. Kalau mau duduk baca baqiyatus sholihat 4 kali. Kita ada pengajian kayak begini nih. Kalau kita sholat, salah kita. Duduk aja ngaji, tapi sebelum duduk tuh sambil jalan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, 4 kali. Itu ganjarannya sama 2 rakaat. Jadi ngaji keburu, ganjaran besar. Begitu. Jadi berapa rakaat? Berapa aja. Tahiyatul masjid. Mau 10 rakaat boleh, yang penting 1 tasawuf akhir, enggak apa-apa, boleh, enggak ada batasnya, minimalnya 2. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila Anda mau masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat minimal. Lebih boleh. Imam Ghazali nyuruh 4. Bahkan siapa orang yang pengen rezekinya luas, contoh Imam Ghazali itu 4. 1 tasawuf akhir. Rakaat pertama bacanya kulhu 50. Habis Fatihahnya. Rakaat 2 kulhu juga 50. Rakaat ketiga kulhu 50. Keempat kulhu 50. Jangan datang tanggal 12. Orang pada pulang masih tahiyatul masjid aja ini Jumatnya. Ini karena prakteknya tercepat sejam 10 menit. Prakteknya. Apalagi bacanya pelan. Begitu. Tengah 12, udah tengah 1 orang pada pulang. Dia masih tahiyatul masjid aja. Itu datangnya jam 10. Namanya juga punya urusan. Jadi jam 11 sudah rapi di pojokan dah. Sholat aja. Berkah, nggak nyampe 7 Jumat diberesin persoalannya mau. 4 ditulis di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dan banyak di kitab-kitab beliau. Jadi yang banyak tahiyatul masjid begitu. Jadi ingat di raudhah maksudnya. Jadi karena nggak bisa sholat macam-macam, maka itu aja dibanyakin begitu. Karena itu solusi. Iya, tahiyatnya sekali aja. Tahiyatnya sekali aja. Enggak 2 kali, 3 kali. Pokoknya terserah kita mau tahiyatul masjid 100 boleh. Gitu. 100. Aku niat sholat tahiyatul masjid 100 rakaat. Mantap. Begitu. Bagus. Enggak apa-apa. 100. Tahiyatul langgar enggak ada. Maka langgar itu apa-apa yang di masjid dilarang di situ boleh dilanggar. Maka sebutnya langgar. Begitu. Iya. Rubah aja jadi masjid ghairu jami'. Aman. Gitu. Aman. Begitu. Iya, baik. Baik. Salat rawatib yang jumlahnya ada 4 seperti
qobliya duhur, ba'diya duhur, qabliya asar, yang 4-4. Ini boleh saja dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Boleh aja dikerjakan 4 1 salam dengan 2 tasahud, boleh. Boleh juga dikerjakan 1 salam 1 tasahud. Semuanya ada bimbingan dan tuntunannya. Hanya yang ditanya mana yang lebih gede ganjarannya. Begitu, yang lebih gede dua-dua, karena takbiratul ihramnya 2 kali, doa iftitah 2 kali, salamnya jadi 4, maka kerja setengah hari sama kerja sehari gajinya banyakan. Iya, karena lebih capek. Kurang lebih demikian. Tapi semuanya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Sudah? Baik, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita penuh barakah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah, teman-teman kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'a'ana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin wa ala